Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, siang-siang ngantuk. Biar gak ngantuk kan matematika aja ya. Oke, kita kembali lagi di geometri transformasi masih pencerminan. Kali ini kita akan belajar untuk menentukan pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Kalau kemarin kan kita sudah belajar yang mencerminkan titik di sumbu X, sumbu Y ya. Nah, sekarang kita kasih yang garis X sama dengan A. Garis X yang sama dengan A itu yang seperti apa? Nah, ini contohnya ya. Ini adalah garis X sama dengan A. Oke, contohnya X sama dengan 3 ya. Berarti posisinya ini sebetulnya harus geser ke sini ya. Jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan A. A-nya di sini adalah 3 ya. Berarti kenapa di sini tuh garis X-nya X sama dengan 3 tuh ada di sini? Kenapa? Karena dia merupakan bilangan 3/1. Ya, 3 dia adalah bilangan 3 ya. 3 di garis X ya. Iya. 3 satuan di garis X ya. Oke, betul. Keren, David. Jadi kalau untuk X sama dengan A itu adalah garis yang membagi atau garis yang melalui sumbu X di 3 satuan. Ya, berarti kan ini kita hitungnya dari 0 di sini ya. Pertemuan sumbu X sama Y ya di sini ya. Berarti kalau X sama dengan A-nya 3, berarti lokasinya adalah di 3 ya, di 3 pada sumbu X ya. 1 2 3. Nah, garisnya melalui titik 3 di sumbu X seperti itu. Oke, itu adalah X sama dengan A. Oke, sekarang kita observasi ya. Nah, di sini Pak Yan punya sebuah titik. Sebuah titiknya ini ada di garis di bidang kartesius ini. Ini ada nolnya, titik pusatnya ya, nolnya. Terus kita punya X sama dengan 5. Garis X sama dengan 5. Kalau garis X sama dengan 5 berarti A-nya berapa? A-nya berapa? X sama dengan 5. Kan X sama dengan A kan? Berarti A-nya 5. A-nya 5. Bagus, David. Berarti X sama dengan A. Kalau di sini X-nya 5 berarti A-nya 5. Kita buktikan benar nggak ini lokasinya di apa namanya di bilangan 5 pada sumbu X ya. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5. Betul ya? Oke, jadi setuju ya kalau itu adalah X sama dengan 5 atau A-nya 5. Oke, nah sekarang kalau kemarin kalian tuh sudah menemukan rumus bahwa kalau suatu titik dicerminkan ke sumbu X, sumbu Y pasti akan ada yang berubah koordinatnya. Nah, kalau sekarang kalau kita cerminkan ke sumbu X sama dengan A, di mana A-nya tuh 5, apa yang terjadi? Kita punya A-nya di sini. Koordinatnya berapa ini? Sebutkan koordinat titik A. A-nya berapa? A-nya kan itu 5. A ini titik A. Koordinat titik A ini berapa? X, Y-nya berapa? A-nya itu sekarang ada 2 1 2 X-nya 2,2. Y-nya 2 ya. Berarti di minus sini 2,2. kok minus 2? Mana minus 2? Ini naik ke atas loh. Oh iya. Berarti kan X-nya, berarti Y-nya 2 ya. Berarti X-nya 2, Y-nya 2. Setuju ya? Setuju. Karena ini ke kanan kan positif, ke kanannya 0 kan positif ya. Naik ke atas berarti positif semua ya. Oke. Sekarang kita mau cerminkan ke X sama dengan 5. Berarti kira-kira bayangannya di mana nih? Kira-kira Ingat sifat pencerminan, jarak objek sama jarak bayangan itu harus sama. Nah, ini kan di sini 2,2. Berarti di mana tuh kira-kira? Ada yang bisa maju? Coba. Enggak apa-apa, coba aja. Yang di kalau dicerminin ke bawah. Coba aja bayangannya di mana. Nanti kalian boleh maju. berarti titik cerminnya itu Cerminnya adalah nih, X sama di dengan X. Oh, Tuh, nanti ini kan ini titik jarak sini, cerminnya ini. jarak satuannya Hmm. 1 2 3 3 berarti kanannya juga 3 1 2 3 berarti di sini. Ya, kasih A aksen. Berarti di sini A aksen. Di atas kasih ini. Oke, tepuk tangan dong, betul ya. Tepuk tangan buat Gavin. Yeay. Gavin, Gavin ini koordinatnya berapa sekarang? Berapa koordinatnya? X-nya berapa? X-nya itu kan di X-nya Ayo hitung.
Jadi Sebetulnya ini ke sini berapa sih X-nya? 5. 6, 7, 8. 8 naik 1, 2. Berarti sini 8,2. Gampang ya? Gampang. Nah, kalau sudah berarti kita lihat lagi di sini. Kita sudah apa namanya? Sudah ketemu nih koordinat objeknya, koordinat bayangnya juga ketemu. Nah, ada yang berubah, ada yang beda. Yang berubah apa? Yang berubah titik koordinat. Kalau ini XY, titik X-nya Pak. titik X pada Titik X pada Ada bayangan atau pada objeknya? objek Objek bayangan atau objek di depan cermin? Atau yang di belakang cermin? di dalam Yang di belakang cerminnya. Berarti yang berubah adalah X dari bayangannya ya. bayangan. Oke, betul sekali. Kita Mulai sini dulu Pak. boleh. Oke, kita lihat dulu di sini. Oke, nah ini ya. Kita kumpulkan data-datanya dulu ya. Kita kumpulkan data-data dulu. Data-data yang sudah kita punya di sini. Oke, kita kumpulkan data masing bareng-bareng ya. Kita diskusi bareng-bareng. Oke, di sini kita punya titik A dan bayangannya A aksen. Titik A koordinatnya 2,2. Titik A aksen koordinatnya 8,2. Di sini ada perbedaan. Yang berbeda adalah koordinat X di bayangan. Dari sini 2 menjadi 8 ya. Kalau Y-nya sama ya. Nah, sekarang kita identifikasi dulu, kita kumpulkan datanya dulu. Berapa jarak garis X5 ini? Jarak garis X5 dari sumbu Y. Sumbu Y mana? Sumbu Y mana? Yang horizontal atau yang vertikal? Sumbu Y mana? Yang vertikal. Vertikal ini ya. Berarti jarak garis ini terhadap sumbu Y. Berarti ini. Nah, berapa tuh? Berarti jaraknya ini ke sini kan? Iya. Berarti berapa? 5. 5. 1 2 3 4 5. 5 ya. Oke. Sekarang berapa jarak titik A dari sumbu Y? Titik A dari sumbu Y berapa? Titik A A dari sumbu. Titik A 2. dari sumbu Y ke sini. A ke sini ya. Iya. Berarti 2 ya tadi bilangnya. Nih, berarti sini ya. Iya. Ini ya. Nah, ini ya. 2. Terus berapa jarak titik A ke garis X sama dengan 5? 3. 3. Dari titik A A. ke sini ya. Iya. Titik A ke sini ya. Itu ini perwakilannya. Berarti ini 3. Tiga. 3 ya. Oke. Setuju ya kalau ini ditambah ini hasilnya 5 ya? Iya. Sama ya. Berarti garis ini ditambah ini adalah 5 totalnya ini. Oke, sekarang berapa jarak titik A aksen ke garis X5? A aksen ke garis X5 jaraknya berapa? 3. 3 juga ya? Iya. Nah, ini berarti 3. Sini juga 3 ya? Oke, berarti ada yang sama ya? Ini sama ya? Sama. Ini jarak apa ini? Jarak Namanya apa ini? Jarak objeknya, ini jarak apa ini? jarak bayangan. Bayangan. Berarti Iya. ini jarak bayangan. Jarak bayangannya 3 sama dengan jarak objeknya ya. Jadi gak ada perubahan. Berarti sifat-sifat pencerminan di sini terpenuhi ya. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya? Oke. Nah, sekarang kita mau nyari rumusnya nih. Supaya kita kalau ada soal kita langsung pakai rumusnya ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah masih sama dari tadi, dari apa namanya? Dari contoh soal yang sama tadi kita punya A dan A aksen dengan koordinat masing-masingnya sama ya. Oke, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mengganti notasi-notasi angka-angka tadi ya. Oke, kita misalkan nih, jika jarak garis X sama dengan 5 adalah A, jarak X sama dengan 5 adalah A, kita anggap ini A-nya ya, jaraknya garis X sama dengan 5 ke 0 itu ke sumbu Y adalah A. Kita anggap A ini. Lalu jika jarak dari sumbu Y ke titik A, sumbu Y mana? Sumbu Y ke titik A, ini titik A sini ya, sumbu Y ke sini ya. Itu ini X. Nah, kita anggap X. Berarti diketahui
sini ke sini A, ini ke sini X ya. Oke. Nah, pertanyaannya berapa jarak ini, jarak garis X sama dengan A sama dengan 5 terhadap titik A. Berarti di sini berapa nih? Nah, misalnya ini yang ditanya. Ini kan sama dengan ini ya. Oke. Kalau ini panjangnya A dan ini tuh X sampai sini X, berarti untuk mencari sisanya ini di mana? Dari mana? Nih, anggap aja nih, ini tuh A. Terus yang sini tuh X. Nah, yang sini nggak tahu nih berapa nih. Berarti berapa? A dikurang X. Iya, betul. A dikurang X. Betul, Gavin. Berarti di sini adalah yang di sini adalah A dikurangi X. Dari sini paham? Iya. Ya. Berarti untuk mendapatkan sisanya ini adalah A ini panjangnya ini dikurangi X ini ya. Iya. Oke, good. Bagus, Gavin. Terus ingat bahwa jarak dalam pencerminan, jarak bayangan sama jarak objeknya sama ya. Sama. Berarti ini juga sama di sini, ini sama sini sama. Jarak ini sampai sini sama ya. Berarti ini sampai ini itu sama. A negatif dikurangi X ya. A min X ya. Oke. Nah, kalau kita sudah ketemu ini, sudah ketemu nih. Sudah ketemu. Kita punya dari sini ke sini itu A, dari titik sumbu Y sampai ke X sama dengan 5 itu A, terus dari sini itu X ya, dan sini A dikurangi X, jarak bayangannya juga A kurangi X. Berarti kalau ditanya tentukan jarak titik A aksen ini ke sumbu Y, berarti kita tarik ke sini. Nah, panjangnya sini. Berarti panjang ini ya sampai sini gini kan? Ya enggak? Iya. Berarti untuk mencari ini di mana kamu? Kamu punya ini X, kamu punya ini. Iya. Berarti panjangnya ini Adalah dari itu kan ke situ. kamu punya X, X ya, 2 X ditambah hasil dari sebut aja nggak apa-apa, sebut aja. X ini ditambah 3. X ditambah A min X Ya. ditambah A min X. bagus, Gavin. Kita punya X ditambah A min X ditambah A min X ya. Nah, kita lihat di sini. X ditambah A min X itu sama dengan A, ya kan? Ini kan A ya. Kalau panjangnya ini tambah ini kan A ya. Kita tulis A di sini. Paham? Berarti tinggal ditambahkan dengan ini. A tambah A min X. Ya. Nah, A ditambah A itu 2A ya. 2A. A ditambah 2A dikurangi X. Oke, berarti ini adalah panjangnya X ini X. yang berubah ini tadi. Nih, ya. Untuk mencari ini kita pakai rumusnya adalah 2A dikurangi X. Oke? Kita buktikan, bener gak nih? Kita buktikan ya. Nih, 2A. 2 kali A-nya berapa? A-nya 5. A-nya 5. 2 kali A-nya 5 ya. Ini 2 kali A dikurangi X. X 2 kali A. 2 A-nya 5 dikurangi X. X-nya berapa? X-nya 2. Ini kan kita belum tahu ya. Nah, ini kan nggak tahu nih. Awalnya kita nggak tahu nih. iya. Kita mau membuktikan apakah 8 enggak. X-nya 2 ya. Ini kan X X-nya 2. Y dikurangi 2. Nah, 2 kali 5 berapa? 10. 10 dikurangi 2 hasilnya 8. nah 8 ya, sama ya. Iya. Jadi kalau untuk mencari untuk mencari titik bayangannya, koordinat bayangannya apabila dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan A, kita pakai rumus ini untuk X aksennya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Coba. Cukup? Cukup ya? Oke, sekarang silakan latihan. Berarti. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan worksheetnya. Ah, ya. Karena sudah selesai juga.
Oke, selesaikan. Terima kasih. Oke. Oke, jadi apa yang sudah kalian pelajari hari ini, guys? Kita pelajari hari ini apa? Rumus apa yang kalian dapatkan? Rumus diperingat. Rumus apa coba tadi? Kita tadi udah diskusi kan rumusnya apa tadi? X Abu? Ya, oke, abu Jadi boleh. X itu X, Y dicerminkan oleh M kali sama dengan A. MX bukan Ya, berarti. MX sama dengan A. Kemudian itu buka kurung 2A min X kemudian Y. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau ada suatu titik dicerminkan X ke A, maka X-nya akan berubah ya, berubah menjadi 2A dikurangi X untuk mendapatkan X barunya dan Y-nya tetap. Oke, itu aja dari Pak Ian kali ini. Silahkan kalian nanti tulis lembar refleksinya dan kirim ke Pak Ian ya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.